Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai motivasi dalam belajar. Pada materi ini, terdapat 5 pokok subbahasan. Yang pertama, pengertian motivasi. Yang kedua, macam-macam motivasi. Yang ketiga, hubungan motivasi dengan kebutuhan manusia. Yang keempat, contoh proses motivasi dalam belajar. Dan yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi dalam belajar. Pengertian motivasi. Pada dasarnya, motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki. W.S. Winkel berpendapat bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. Jadi, peran motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangat penting. Dengan adanya motivasi akan menimbulkan, memperkuat, dan mengarahkan proses belajar sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Macam-macam motivasi. Motivasi terbagi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan, keinginan, dan kemauan siswa untuk belajar yang betul-betul berasal dari dalam diri siswa. Dalam diri siswa sudah mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya belajar. Siswa mengetahui apa yang hendak dicapainya jika bersemangat belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan, kemauan, dan keinginan siswa untuk belajar yang berasal dari pihak luar. Suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan merupakan faktor luar yang mampu mendorong motivasi siswa untuk belajar. Begitu pula strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam mengajar. Dengan motivasi dari luar diri siswa, diharapkan dapat mereduksi perilaku siswa yang menyimpang selama pembelajaran berlangsung. Hubungan motivasi dengan kebutuhan manusia. Motivasi selalu berkaitan dengan kebutuhan. Abraham Maslow mengklasifikasikan kebutuhan secara berurutan. Konsep Abraham Maslow dikenal dengan piramida kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan memiliki. Yang keempat, kebutuhan memperoleh penghargaan orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh proses motivasi dalam belajar. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa
untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut kreatif, membangkitkan motivasi belajar siswa. Di antaranya yaitu: yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas akan membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Oleh sebab itu, sebelum proses pembelajaran dimulai, hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, yaitu membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Yang ketiga, yaitu ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keempat, yaitu menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Di sini, guru harus mampu menyajikan informasi dengan menarik. Misalnya, dengan cara pemutaran film, mengundang pembicara tamu, permainan peran, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi belajar. Yang pertama, ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang meliputi beberapa aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Kondisi tubuh yang sehat mempengaruhi tingkat motivasi dan keinginan belajar. Begitu pula halnya dengan aspek psikologi, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dalam proses pembelajaran. Aspek psikologi dipandang lebih esensial pada tingkat kecerdasan siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan dari siswa. Faktor eksternal terdiri atas faktor lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial seperti guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelasnya. Ketiga unsur ini dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Lingkungan non-sosial juga sangat berpengaruh pada kegiatan belajar siswa, seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, dan keadaan cuaca serta waktu untuk belajar. Dicukupkan sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.